Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kamu dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Masya Allah. Nah, Islam luar biasa. Ini adalah ajaran toleransi yang luar biasa. Dan ya ayuhannya bukan ya ayuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas, yang artinya bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, ya, kepada seluruh umat manusia yang dijadikan kita ini dari keturunan Adam dan Hawa, hanya dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, sehingga ada warna kulit, ya, ada sawo mateng, ada kulit putih, ada kulit hitam, ada rambut merah, ada rambut keriting dan lain-lain macam-macam. Itu memang Allah kehendaki. Memang Allah ciptakan manusia seperti itu, ya. Tetapi di situ diperintahkan supaya kita saling kenal mengenal, untuk saling ta'aruf, untuk saling menjalin silaturahim. Kebetulan hari ini, kalau tidak salah, adalah memperingati Hari Toleransi Internasional. Ini sangat sesuai sekali ayat ini. Artinya bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyebar kedamaian bagi seluruh umat, ini benar-benar harus kita bumikan, ya. Jangan hanya kita baca, tetapi tidak pernah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab konsep Islam itu jelas, ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Al-Quran surah Al-Kafirun, dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, itu kan di akhir ayat itu disebutkan lakum dinukum waliyatin. Itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau soal akidah, soal ketauhidan, ya, kita ini tidak boleh dicampur aduk, tidak boleh. Ya, bagimu maksudnya bagi yang tidak beragama Islam, yang non muslim, silahkan, ya. Dan bagi kita adalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang kita yakini, ya, sesuai dengan apa yang dibawa, apa yang disebarkan, apa yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahwa inti dari ajaran agama kita ini salah satunya adalah mengajarkan kedamaian, mengajarkan persatuan, ya, tidak pernah mengajarkan perbedaan itu diperlebar, ya. Tapi kadang-kadang kita itu tidak menyadari sesuatu yang beda itu kita besar-besarkan, ya. Tidak kita cari mana yang kira-kira bisa kita samakan untuk, atau paling tidak saling memahami dari yang beda-beda itu. Inilah, sehingga memang sudah sunatullah bahwa umat manusia itu memang akan terpecah dalam berbagai macam golongan, kelompok, ya, karena memang dari sononya, dari Allah menciptakan juga sudah demikian, ya. Jadi di situ tadi seperti itu, artinya monggo kita jadikan media TikTok ini juga sebagai media silaturahim, ya. Kalau ada perbedaan pasti, ya, manusia itu punya pandangan masing-masing, ya. Bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ
فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Sadaqallahul. Terima kasih Mas Pablo. Kita ngaji bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغسى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Terima kasih Mas Rizkiansyah atas es tehnya, atas mawarnya, atas kopinya, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الآية صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku, teman-temanku yang berada di TikTok ya, dimanapun teman-teman berada, sugeng sonten, selamat sore. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan dan usia yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim, meskipun hanya melalui dunia maya atau dunia virtual. Namun insya Allah ini tidak akan mengurangi nilai kemanfaatannya manakala dengan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, termasuk kita budayakan ya. Saya memang akan berusaha di sore hari untuk bersolawat, kemudian membaca Al-Quran, dan sedikit ya semacam tausiah begitu, atau kalau nggak tausiah ya sharing lah, untuk menambah wawasan kita di dalam melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai agama kita. Mohon maaf barangkali mungkin ada dari saudara teman yang non muslim, tapi memang di sini kami akan menyampaikan yang terkait dengan ajaran Islam. Oke, dari Asrama Kopassus, terima kasih Mas siapa ya? Al-Fatih ya, Al-Fatih yang dari Kopassus. Wah, ini alhamdulillah selalu ikut dan menyimak. Di depan tadi sudah saya bacakan sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas. Nah, di sini ya ayyuhannas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, dijadikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kemudian kamu dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Masya Allah. Nah, Islam luar biasa. Ini adalah ajaran toleransi yang luar biasa. Dan ya ayuhannya bukan ya ayuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas, yang artinya bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, ya, kepada seluruh umat manusia yang dijadikan kita ini dari keturunan Adam dan Hawa, hanya dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, sehingga ada warna kulit, ya, ada sawo mateng, ada kulit putih, ada kulit hitam, ada rambut merah, ada rambut keriting dan lain-lain macam-macam. Itu memang Allah kehendaki. Memang Allah ciptakan manusia seperti itu, ya. Tetapi di situ diperintahkan supaya kita saling kenal mengenal, untuk saling ta'aruf, untuk saling menjalin silaturahim. Kebetulan hari ini kalau tidak salah adalah memperingati Hari Toleransi Internasional. Ini sangat sesuai sekali ayat ini. Artinya bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyebar kedamaian bagi seluruh umat, ini benar-benar harus kita bumikan, ya. Jangan hanya kita baca, tetapi tidak pernah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab konsep Islam itu jelas, ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Al-Quran surah Al-Kafirun, dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, itu kan di akhir ayat itu disebutkan lakum dinukum waliyatin. Itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau soal akidah, soal ketauhidan, ya, kita ini tidak boleh dicampur aduk, tidak boleh. Ya bagimu maksudnya bagi yang tidak beragama Islam, yang non muslim, silahkan, ya. Dan bagi kita adalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang kita yakini, ya, sesuai dengan apa yang dibawa, apa yang disebarkan, apa yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas bahwa inti dari ajaran agama kita ini salah satunya adalah mengajarkan kedamaian, mengajarkan persatuan, ya, tidak pernah mengajarkan perbedaan itu diperlebar, ya. Tapi kadang-kadang kita itu tidak menyadari sesuatu yang beda itu kita besar-besarkan, ya. Tidak kita cari mana yang kira-kira bisa kita samakan untuk, atau paling tidak saling memahami dari yang beda-beda itu. Inilah sehingga memang sudah sunatullah bahwa umat manusia itu memang akan terpecah dalam berbagai macam golongan, kelompok. Karena memang dari sononya, dari Allah menciptakan juga sudah demikian, ya. Jadi di situ tadi seperti itu, artinya monggo kita jadikan media TikTok ini juga sebagai media silaturahim, ya. Kalau ada perbedaan pasti, ya, manusia itu punya pandangan masing-masing, ya, punya mungkin latar belakang yang berbeda, apalagi kita juga mungkin beda keyakinan, itu pasti ada sesuatu yang tidak sama. Tetapi kita diajarkan di dalam agama kita tadi itu, kalau urusan agama monggo silahkan
diurusi masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau masalah kemasyarakatan ya, hubungan sosial kemasyarakatan, Islam sangat menganjurkan untuk kita tuh menjalin hubungan baik dengan siapapun. Dan kita harus menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, yang bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman ya, kepada siapapun, sehingga keberadaan kita, sekali lagi, dimanapun kita berada, maka orang di sekitar kita akan menjadi lebih terasa nyaman, tidak terganggu dengan keberadaan kita, bahkan senang. Itu berarti kita sudah mampu mengejawantahkan, menerjemahkan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan salah satu misi beliau, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kalau sudah hubungannya dengan akhlak, berarti hubungannya dengan perilaku kita, sikap kita. Bagaimana kita, kalau kemarin saya membahas tentang bagaimana kita menjaga lisan kita. Nah, kalau itu dikembangkan, ya mulai dari menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita, atau kalau dalam istilah Jawa itu bulungan limo, bulungan limo itu harus dijaga. Jadi mulai mulut, hidung ya, kemudian telinga, farju ya, bulungan depan dan bulungan belakang ya, itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, karena kalau tidak kita jaga, ya misalkan mulut kita tidak bisa kita kendalikan, ya, ini bisa juga mengakibatkan fitnah dan bencana. Kemudian pendengaran kita, kalau tidak kita kendalikan, maka kita manfaatkan, kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya ghibah, yang sifatnya itu mendengarkan info yang tidak benar, itu malah suka gitu ya. Ya, ini harus kita jaga semuanya. Mata apalagi, karena mata inilah yang bisa kita melihat dunia, melihat di sekeliling kita ya. Maka ya, mata kita pun juga harus kita jaga, dalam artian kita ini diberikan nikmat ya. Allah itu melengkapi atau menciptakan manusia itu sesempurna-sempurna ciptaan. Ya, jadi kita manusia itu harus bersyukur dan bersyukur, karena Allah itu memberikan manusia itu selain nafsu, kemudian juga dilengkapi dengan akal ya, atau pikiran, sehingga kita bisa memilih dan memilah. Setelah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka kemudian kita bisa memilih dan memilah mana ini yang hak dan mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah manusia. Saya yakin kalau kita kembali ke hati nurani kita, maka manusia itu hakikatnya diciptakannya itu percaya dan yakin kepada Allah, dan itu sudah sesuai janji kita dulu ketika masih di alam roh. Jadi di dalam roh ketika dulu kita awal diciptakan itu sebenarnya kita sudah iqrar bahwa Tuhan itu ya Allah ya. Jadi kita percaya itu semua. Namun setelah dilahirkan ke dunia, ya yang jelas karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka kemudian ya bermacam-macam. Maka bersyukurlah kita yang mendapatkan hidayah, apakah itu melalui keturunan dari orang tua kita, atau yang dalam perjalanannya ya, pengembaraannya kemudian tersadar, kemudian mengikuti agama yang hak, yaitu agama Islam.
Jadi itu adalah suatu hal yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sekali lagi kita harus bersyukur dan bersyukur karena nikmat iman dan Islam. Apalagi kita masih diberikan sehat ya, masih bernafas dengan lega ya. Ini kadang-kadang kita ini kalau merasa nyaman itu kurang bersyukur. Bernafas dengan lega itu mestinya ya setiap nafas kita ini kita nikmati dengan selalu berzikir kepada Allah. Karena itu nikmat yang luar biasa. Coba kalau sudah kita diberikan sakit kemudian harus dibantu dengan oksigen. Padahal kalau kita sehat kita bisa bernafas dengan bebas di mana-mana. Tapi kalau kita sudah diberi sakit, Masya Allah, harus pakai oksigen. Coba ketika kita nyun sewu, ketika kita kentut misalkan, kentut itu nikmat ya, kita bisa buang hajat dengan lancar, itu nikmat yang luar biasa. Maka kita dianjurkan, disunahkan ketika sudah selesai buang hajat, keluar dari kamar mandi, kita mengucapkan alhamdulillah karena nikmat yang luar biasa. Coba kalau kita diberi sakit kemudian tidak bisa kentut, coba bayangkan saudara-saudaraku, pasti kita akan kesakitan yang luar biasa. Maka haruslah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur. Ayo neno kesana ya. Ayo. Baik, kemudian yang selanjutnya ini anak sudah ngajak untuk keluar untuk mencari makan, belum makan. Tadi ada yang tanya belum sholat, belum. Ini karena belum isya ya. Kalau maghrib sudah. Di sini belum isya. Tapi ya mungkin sebentar lagi. Namun sebelum isya ini saya tambah lagi ya. Jadi dari itu alhamdulillah sudah terdengar qiraatul Quran dari masjid terdekat. Jadi dari yang saya baca tadi, yang pertama yang perlu saya sampaikan, kami tegaskan bahwa kita dilahirkan di dunia ini, di bumi Allah ini yang kita tinggal memakainya ini, maka disuruh memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, maka sambunglah silaturahim, sambunglah persaudaraan tanpa pandang bulu ya, tidak mengenal suku, apapun suku, ras, agama, macam-macam. Tetapi Islam jelas mengajarkan kepada kita supaya kita ini menyambung persaudaraan dengan siapapun, apalagi dengan sesama umat muslim. Ukhuwah Islamiyah pasti itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita, karena kita ini sesama kita, khususnya sama muslim, adalah ibarat bangunan yang utuh. Jadi satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Jadi kalau atau diibaratkan sebagai satu tubuh gitu ya. Satu tubuh itu kalau dicubit, yang satu bagian tubuh yang merasakan sakit adalah seluruhnya. Ini terkandung maksud bahwa kita ini adalah saudara, yang dengan orang lain saja, artinya yang dengan non muslim atau yang tidak beragama Islam saja kita dianjurkan untuk menyambung silaturahim, apalagi sesama muslim. Mari kita saling menghormati, saling menghargai. Ada perbedaan pasti ya, karena tidak mungkin orang itu memiliki persepsi yang sama ya, tidak mungkin. Jadi kita pasti ada perbedaan dan namun kita tidak mempersoalkan, artinya tidak begitu membesar-besarkan perbedaan yang ada, tapi bagaimana dengan perbedaan itu kemudian kita kemas menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang kami sampaikan. Apabila ada salahnya semata-mata karena kebodohan dan kelemahan kami, saya, dan apabila ada benar apa yang kami ucapkan semata-mata karena mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janda miskin, namanya kok janda miskin. Sudah sholat tadi yang tanya siapa sih? Persebaya. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi. Ini mau keluar dulu bersama anak istri mencari makan malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Janda Miskin.